Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Ahmad Nasution dengan NPM 22351044. Nah, saya ingin menjelaskan materi tentang JavaScript. Nah, pertama dari penjelasan JavaScript. Apa sih yang dimaksud dengan JavaScript? Dapat kita ketahui, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Dengan JavaScript, developer ya bisa membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis. Nah, JavaScript ini juga berjalan di sisi klien atau browser dan memungkinkan berbagai interaksi seperti validasi prompt, animasi, dan manipulasi DOM. Nah, nanti dijelaskan ada beberapa nanti. Lalu, selain itu, JavaScript juga digunakan di sisi server melalui platform seperti Node.js. Lalu ada beberapa hal dasar yang dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah text editor atau IDE yang biasa dipakai ialah Visual Studio Code. Nah, bisa juga dengan memakai editor lain yaitu misalnya kayak Sublime Text, Atom dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua yaitu adalah browser. Nah, browser ini bisa saja kita ambil, uh, kita akses melalui dari Google Chrome, uh, Firefox, Microsoft Edge, atau Safari ataupun browser lainnya. Lalu kita harus ada pengetahuan dasar HTML, yang mana HTML ini digunakan pada saat kita pertama kali bisa membuat web. Ya, lalu ada CSS juga yang digunakan untuk membuat style atau agar halaman tersebut bisa lebih menarik, ya, lebih menarik untuk dipandang. Lalu ada konsol browser. Nah, konsol browser ini yang digunakan untuk bisa dilihat agar kita bisa melihat untuk debugging ya, atau supaya kita bisa melihat apakah ada error atau tidak, apakah ada warning atau tidak gitu. Lalu ada internal dan eksternal JavaScript. Yang mana internal ini digunakan ketika kita membuat format JavaScript itu di dalam HTML yang ditulis dari kode JavaScript yang dimasukkan di dalam HTML itu menggunakan TypeScript. Lalu kalau sedangkan eksternal JavaScript ini digunakan terpisah antara format index HTML, file index HTML, untuk HTML dan juga scriptnya di luar gitu. Ada extension yang namanya extension.js atau yang di dalam file tersebut ada kode untuk JavaScript-nya gitu. Lalu ini contoh codingannya. Pertama kita harus membuat di index HTML. Ini contoh dari internal JavaScript, yang mana scriptnya itu di dalam HTML gitu. Lalu selanjutnya, nah sedangkan yang di sini ini contoh penggunaan eksternal pada JavaScript, yang mana pertama kita harus membuat dulu bagian-bagian yang di dalam index HTML, lalu kita memisahkan file JavaScript-nya yang kita buat di dalam extension script.javascript gitu, yang kita tuju di dalam index HTML-nya yaitu src gitu pada script.js.
Lalu ini contoh penggunaan eksternal pada JavaScript, yang mana kode JavaScript-nya itu terpisah oleh indeks file HTML-nya gitu. Lalu selanjutnya ada alert from dan log, yang merupakan metode yang umum digunakan dalam JavaScript untuk berinteraksi dengan pengguna atau debugging. Nah, alert ini merupakan metode alert yang digunakan untuk menampilkan pesan gitu, yang nanti terdapat tampilan pop-up pada browser gitu. Lalu ada prompt juga digunakan untuk tampilan yang untuk meminta input dari si pengguna. Nah, nanti di situ ada dua tombol, yaitu OK dan cancel. Jika kita memasukkan sesuatu dengan menekan OK, maka input akan dikembalikan sebagai string. Sedangkan jika pengguna menekan cancel, maka akan dikembalikan ke 0 gitu. Lalu ada konsol. Konsol ini digunakan untuk menampilkan digunakan debugging gitu, dengan mencetak pesan atau nilai JavaScript pada konsol di browser gitu. Kita bisa saja dapat melihat apakah situ ada error atau tidak, apakah situ ada warning yang memperingati kita agar kode kita bisa kita ubah atau tidak gitu. Lalu ada variable accessment. Variable accessment ini bisa saja kita ketahui, yang mana variable accessment ini adalah proses yang memberikan nilai ke suatu variabel gitu. Dan juga variabel ini sebagai tempat penyimpanan data yang digunakan untuk manipulasi dalam program, dan digunakan juga untuk menetapkan nilainya gitu. Nah, variabel ini ada beberapa, misalkan dari let, const, dan atau var gitu. Nah, kalau pada let ini bisa saja nilainya itu bisa diubah dan var, sedangkan const ini tidak bisa nilainya diubah gitu. Lalu ada assignment operator, yang mana di sini dapat kita lihat terdapat tanda sama dengan, operator sama dengan, yang digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Nah, lalu ada contoh lainnya yang tidak sama dengan. Lalu ada contoh lainnya, misalkan operatornya itu operator logika yang digunakan untuk menseleksi apakah, misalkan kayak operator n, yang mana operator keduanya harus terpenuhi, sedangkan ada operator OR yang mana salah satu dari operator tersebut harus terpenuhi, dan selain dan lainnya tidak terpenuhi bisa gitu. Lalu ada operator not yang digunakan pada saat nilai yang tidak terpenuhi dan juga terpenuhi gitu. Lalu ada assessment dengan objek dan array, yang dimana untuk objek array kita bisa menetapkan nilai secara langsung dengan menggunakan destructuring gitu. Lalu ada tipe data. Ada beberapa tipe data yang digunakan pada JavaScript, yaitu ada number atau integer, yang mana tipe data ini digunakan pada semua jenis angka, lalu digunakan pada bilangan bulat, positif atau negatif, dan lain sebagainya. Lalu ada
tipe data null, tipe data yang secara eksplisit mewakili tidak ada nilai atau kosong. Lalu ada string. String itu misalkan kayak huruf, angka abjad dari A sampai Z yang mana digunakan untuk menyimpan teks. Sedangkan double. Double ini tipe data yang menampung nilai besar dibandingkan nilai tipe data float. Nah, yang misalkan kayak ada penggunaan angka yang mengandung desimal gitu. Jadi nilai dari ya double dengan float ini nilai desimal, namun double lebih besar nilainya daripada tipe data pada float gitu. Lalu ada tipe data char, ada tipe data varchar, tipe data untuk date dan lain sebagainya. Lalu ada conditional statement, yang mana di sini ada if statement yang digunakan untuk pernyataan untuk menjalankan blok apabila kondisi yang diberikan bernilai true. Sedangkan if else yang pernyataannya itu digunakan untuk kondisinya itu bernilai true dan blok kode lainnya kondisi bernilai false. Sedangkan if else itu pernyataan yang digunakan untuk lebih dari dua kondisi yang perlu diperiksa gitu. Jika kondisi pertama yang tidak terpenuhi, maka else if akan memeriksa kondisi lain. Gitu. Lalu array dalam JavaScript. Array ini merupakan tempat penyimpanan yang banyak nilai dalam satu variabel gitu. Nah, yang mengakses menggunakan indeks, di mana indeks pertama dimulai dari 0. Lalu ada perulangan. Perulangan ini digunakan untuk mengulangi suatu program yang berjalan gitu. Dengan memungkinkan kita menjalankan blok kode berulang kali. Nah, ada beberapa perulangan yang bisa kita lakukan pada JavaScript, yaitu ada for. For ini merupakan pernyataan perulangan yang digunakan ya pada kode program yang nilai dan kondisinya itu diketahui gitu. Sedangkan kalau dual itu mirip, hanya saja kondisi yang bernilai true namun nilainya itu belum kita ketahui gitu. Lalu ada for each. For each itu digunakan metode array ya yang digunakan untuk mengulangi setiap elemen dalam array dan menjalankan fungsi callback untuk setiap elemennya gitu. Lalu ada DOM, Document Object Model. Nah, ini merupakan antarmuka pemrograman berbasis objek untuk dokumen HTML dan XML. Nah, DOM ini juga memungkinkan pengembang untuk mengakses, memanipulasi, dan memodifikasi struktur dan konten halaman web secara dinamis dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript. Nah, bagaimana DOM bekerja? Ketika sebuah halaman web dimuat ke browser, browser membuat representasi dokumen dalam bentuk DOM. Nah, setiap bagian dari dokumen seperti tag HTML, atribut, dan teks diubah menjadi node dalam struktur pohon gitu. Lalu menggunakan JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi DOM. Nah, pertama adalah mengakses elemen DOM. Dengan mengakses elemen DOM, kita dapat beberapa, yaitu ada get element by ID yang digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan ID. Nah, sedangkan get element by class name itu digunakan untuk mengakses semua elemen yang memiliki kelas tertentu. Tuh. Lalu ada get element by tag name yang digunakan untuk mengakses semua elemen dengan tag tertentu. Lalu ada query selector dengan mengakses elemen pertama yang sesuai dengan selektor CSS yang diberikan. Lalu ada query selector AL dengan mengakses semua elemen yang sesuai dengan selektor CSS. Lalu yang kedua adalah memodifikasi konten DOM.
Yang mana sini ada inner HTML, text content. Inner HTML itu digunakan untuk mengubah atau mendapatkan konteks HTML di dalam elemen. Sedangkan text content mengubah atau mendapatkan teks tanpa tag HTML. Lalu ada untuk digunakan menambah atau menghapus elemen. Yang pertama ada untuk menambahkan, yaitu dengan menggunakan create element, itu membuat elemen HTML baru. Lalu ada pencil, menambahkan elemen sebagai anak ke elemen lain. Lalu ada penghapusan elemen dengan menggunakan remove child untuk menghapus elemen anak dari elemen induknya gitu. Lalu selanjutnya ada mengakses detail dokumen. Dengan kita mengakses titel dokumen, kita bisa mengubah titel pada halaman web kita gitu. Jadi misalkan di JavaScript, kita bisa mengakses titel dokumennya pada kode HTML. Lalu juga mengubah titel dokumen HTML itu seperti yang kita inginkan gitu. Lalu akses dokumen body. Dengan mengakses dokumen body, itu merujuk pada bagian dari dokumen HTML yang berisi konten utama. Dengan menggunakan JavaScript, kita dapat mengakses manipulasi dan memperbarui isi dari elemen body dengan mudah. Lalu ada append DOM. Append DOM ini adalah proses menambahkan elemen baru ke dalam struktur DOM, Document Object Model, di halaman web. Ini memungkinkan kita untuk memperbarui tampilan halaman secara dinamis dengan menambahkan elemen HTML baru. Nah, ada beberapa cara penggunaan metode append dalam DOM dengan menggunakan JavaScript. Yang pertama adalah yang bisa kita ubah adalah dengan metode seperti append cheat, insert adjustment, dan insert agent untuk menambahkan elemen baru ke dalam halaman web. Lalu ada memanipulasi DOM. Dengan memanipulasi DOM kita dapat beberapa antara lainnya yaitu adalah data selector. Data selector dalam JavaScript itu merujuk pada penggunaan atribut data custom di HTML. Kita dapat mendefinisikan atribut ini dengan menggunakan sintak data. Atribut-atribut ini dapat diakses di JavaScript menggunakan dataset. Dengan styling selector, ini digunakan untuk menerapkan style-style atau gaya dari entah itu kita bisa mengubah warna, bisa mengubah border, bisa mengubah penggunaan font dari atau ukuran dari font dan lain sebagainya itu pada styling selector yang mencakup pada kelas selector, edit selector, attribute selector dan lainnya. Lalu ada query selector. Query selector ini adalah penggunaan metode dalam DOM API yang memungkinkan kita memilih elemen pertama yang cocok di DOM yang sesuai dengan selector CSS yang ditentukan. Lalu ada event properties. Event properties ini digunakan untuk sebagai penggunaan suatu kondisi tertentu, entah itu target, elemen yang memicu event, lalu typenya apa, jenis event yang misalkan kita klik akan menampilkan apa, lalu ada mouse over yang digunakan ketika mau kita klik ada gambar cursor itu seperti mouse gitu. Lalu ada current target itu digunakan untuk elemen yang terkait dengan event handler. Lalu ada client X dan client Y yang digunakan untuk kondisi koordinat X dan Y dari pointer mouse ketika event terjadi gitu. Nah, itulah materi yang ingin disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.